Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam sahabat podcast Irma yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk membahas tentang masalah kewanitaan, di mana wanita ini adalah sebuah makhluk yang sangat unik sehingga perlu kita bahas di sini. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan ini nanti kita bisa memberikan sebuah gambaran kepada pemirsa podcast untuk memahami apa itu wanita. Pada kali ini dalam podcast Irma kita kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Beliau adalah seorang yang bernama Kiai Muhaddinan Al-Hafidh, pendiri daripada Pondok Pesantren APIQ Al-Badriyah yang bertempat di Desa Keluan, Kecamatan Penawangan. Biografi beliau adalah, pertama, beliau tidak pernah mengenyam dunia pendidikan formal. Jadi beliau ini adalah seseorang yang benar-benar murni belajar di pondok pesantren. Pondok pesantren yang pernah beliau tempati untuk belajar agama, yang pertama beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jagalan Purwodadi. Beliau juga pernah mondok di Pondok Pesantren Darul Falah Bareng Kudus. Beliau juga pernah mondok di Asy'ariyah Poncol Salatiga. Beliau juga pernah mondok di MIS Ma'hadul Ilmi Asy'ari Sarang Rembang itu, dan Pondok Apik Kaliwungu Kendal. Pondok-pondok tersebut adalah membimbing beliau dalam hal masalah mendalami kitab kuning. Setelah mendalami kitab kuning, beliau terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menghafal Al-Quran. Alhamdulillah beliau ini termasuk murid daripada Hadratus Syekh Simbah Arwani yang pendiri daripada Pondok Yanbu'ul Quran. Itu biografi pondok pesantren beliau. Beliau juga tidak hanya aktif di pondok pesantren, tapi beliau ini juga aktif dalam perlombaan. Dulu ketika beliau masih muda sering ikut lomba MTQ, sering ikut lomba mufasir Al-Quran, dan alhamdulillah beliau ini juga termasuk menjadi seorang yang dibanggakan oleh Kabupaten Grobogan, di mana pada tahun sekitar 1996 beliau ini sudah menjadi seorang yang handal sekali, yaitu juara 1 lomba mufasir Al-Quran tingkat kabupaten, dilanjutkan terus juara 1 juga lomba mufasir tingkat provinsi Jawa Tengah. Nah, ketika sudah masuk ke tingkat nasional belum bisa mendapatkan juara 1, 2, 3, akan tapi mendapatkan juara harapan 1. Ini biografi beliau, maka cukup kita sapa saja beliau dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang perlu selalu kita harapkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Baik, ini Mbak Yai, jadi ini menjawab daripada pertanyaan masyarakat, permintaan masyarakat terkait dengan wanita. Wanita ini sudah saya katakan dari awal adalah sebuah makhluk yang sangat unik sekali. Betul. Unik dan sangat unik. Dan akan tetapi kita tidak akan membahas masalah keunikan wanita, akan tapi kita hanya akan membatasi terkait dengan darah yang keluar dari seorang wanita. Nah, ini mohon penjelasan dari Romo Yai, kira-kira apa saja sih darah yang keluar dari seorang wanita itu, dan bagaimana bentuk, rupa, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika sudah mulai berdarah-darah, Yai. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa berkah dan kebaikan. Amin. Kepada kita bersama, umumnya pada masyarakat Islam pada keseluruhannya.
Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kita berbincang-bincang pada masalah yang disampaikan tadi, yaitu permasalahan wanita yang kaitannya dengan darah yang keluar dari wanita. Sebelumnya kita perlu bersyukur bahwa ternyata Allah itu menjadikan kita dan segala yang dibutuhkan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kita itu berasal dari nafsi wahidah, kemudian wabatha. Jadi kita dibuat oleh Allah dari seorang nafs wahidah. Hal ini adalah beliau Nabi Adam. Nah, dari Nabi Adam Allah membuat istrinya, yaitu Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa itu maka Allah akan menyebar, menintisarkan manusia ini, wabatsa minhuma, dan Allah menggelar, memperbanyak dari Adam dan Hawa tadi beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Jadi kita di dunia ini yang jelas laki-laki, ada perempuan, dan keduanya itu adalah sebagai pasangan. Nah, untuk menjaga kemurnian daripada seorang wanita, di waktu seorang wanita itu secara lazim akan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu butuh kebersihan daripada seorang wanita tersebut. Nah, di antara tanda-tanda kebersihan wanita itu, di mana wanita itu masih mengeluarkan darah haid, berarti wanita itu di dalam rahimnya bersih, tidak ada nutfah dari orang lain. Dari situ akan membawa kesemangatan seorang laki-laki untuk meminang seorang wanita sebagai calon istrinya. Nah, dari situ maka muncul di waktu zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang Yahudi di waktu itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi pada kurun waktu dulu, di waktu istrinya itu haid, dia tidak mau makan bersama dan tidak mau berkumpul serumah. Akhirnya sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi. Maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, para sahabat kamu akan bertanya kepada kamu tentang masalah mahid. Mahid di situ dalam bahasanya adalah waktul haidi wa mahallul haidi. Nah, dari ayat tersebut maka beliau Nabi Muhammad SAW memberikan dawuh, isna'u kulla syai'in ilan nikah, lakukan segala sesuatu kecuali
nikah dalam ini bersetubuh pada istrimu di waktu istrimu itu dalam keadaan haid. Nah, dari situlah maka muncul hal yang sangat berarti sekali bagi seorang wanita khususnya, dan bagi para calon suami untuk mengerti tentang masalah haid bagi seorang wanita. Begitu kira-kira asal wurudnya haid itu ada di kalangan kita. Oke. Jadi sudah dikatakan tadi berarti kalau kita mau menikahi seorang wanita harus memastikan dulu sudah haid belum, ngoten nggih? Ya, bukan begitu. Oh, ngoten. Bukan begitu. Haid itu hanya salah satu tanda kalau orang wanita itu masih bersih. Masih bersih. Ya, itu. Nggih. Terus saya ingatan iki. Nah, ini kan haid, berkaitan dengan haid. Berapa lama biasanya sih kangge napa jenenge seorang wanita itu berhaid? Ya, memang itu sangat perlu sekali. Masalahnya sekarang ini sudah dunia pengetahuan yang seperti ini, yang sehingga generasi kita terutamanya anak-anak putri itu ya tidak berkenan tentang memperdalam tentang haid. Padahal itu hal yang sangat penting dan dia melakukan. Ternyata dalam syarak itu ditentukan bahwa orang perempuan itu darah yang keluar dari rahimnya bisa dikatakan darah haid bila mana orang perempuan itu sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau belum berumur 9 tahun kok dia mengeluarkan darah, ya darahnya itu bukan dikatakan darah haid. Kalau sudah 9 tahun maka darahnya itu bisa dikatakan darah haid. Kalau lebih. Contoh gini, sudah umur 15 tahun malah belum mengeluarkan darah. Ya. Nah, itu kira-kira baik enggak ya? Oh gitu. Ya. Mestinya seorang perempuan itu dalam aturan agama, darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun itu dikatakan darah haid. Kalau toh sampai 15 tahun belum juga haid, ya bisa jadi karena ada dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada wanita itu seumur hidup hanya mengeluarkan darah 1 kali, itu ada. Itu jadi tidak masalah. Jadi kalau memang keluar kok sudah memenuhi kriteria haid, maka itu dikatakan darah haid. Kalau tidak mengeluarkan berarti dia tidak terkena hukum. Itu. Terus biasanya standar darah haid itu berapa hari? Oh ya. Dalam kitab fikih banyak dijelaskan bahwa darah yang keluar dari rahim seorang wanita itu ada dinamakan darah haid, ada dikatakan darah nifas, ada dikatakan darah istighadah. Ya. Bahkan kalau di sarahnya beberapa kata itu masih ada lagi. Cuman 3 itu dulu yang perlu kita ketahui. Jadi haid, nifas dan istighadah. Sementara haid tadi batasnya umur 9 tahun, terus waktu haid itu ada kriteria paling sedikit, terus kebiasaannya, terus paling banyak. Paling sedikit itu adalah hitungan sehari semalam. Sehari semalam itu ada seorang perempuan mengeluarkan darah
sehari semalam dalam arti 24 jam. Itu dikatakan darahnya adalah darah haid. Menurut hitungan yang paling sedikit. Jadi sedikit-sedikitnya orang melakukan haid itu sehari semalam. Mengeluarkan darah sehari semalam. Itu 24 jam. Nah, kalau yang biasa yang banyak orang melakukan itu pengeluaran darahnya ada 7 hari 7 malam ataupun 6 hari 6 malam. Tuh. Sedangkan yang paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Itu lamanya orang melaksanakan atau mengeluarkan darah haid itu. Dan ini nanti kalau ditangleti kali ibu-ibu, nanti tangleti ibu-ibu, kebiasaannya beliau ini haidnya 10 hari. Nah, ternyata ketika beliau haid ini hanya keluar selama 3 hari, terus tidak keluar belas. Nah, ini yang dihitung haidnya 3 hari atau bagaimana ya? Oh, gitu. Jadi biasanya 10 hari. Biasanya 10 hari. Ya. Pernah terjadi hanya 3 hari, setelah itu kok bersih. Nah, apakah ini juga sudah termasuk suci ataukah masih dalam kondisi haid? Jadi tadi saya sampaikan bahwa paling sedikit sehari semalam. Yang umum adalah 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Okay. Nah, di sini yang terjadi pernah terjadi dia mengeluarkan darah hanya 3 hari 3 malam. Okay. Tapi hitungannya 3 hari 3 malam tadi keluarnya itu terus apakah putus-putus? Terus ya? Terus lah. Okay. Berarti kalau terus 3 hari malam berarti sudah melebihi 24 jam ya. Dihitungnya darah haid juga. Nah, okay. Banyak apakah dihitung 1 hari 1 malam apa 3 hari 3 malam, tetap 3 hari 3 malam. Itu. Jadi kebiasaan yang tadinya 10 kok pada suatu saat hanya 3 keluarnya, setelah itu enggak keluar. Ya berarti haidnya itu 3 hari 3 malam. Gitu. Nah, setelah 3 hari 3 malam itu ternyata malah di hari yang ke-10 keluar lagi. Oh gitu. Nah, padahal kan di Coro sudah punya asumsi yang baik. Alhamdulillah, kebetulan bulan puasa ya, jadi enggak ingin terlalu banyak hutang. Alhamdulillah puasaku haidku cuma 3 hari 3 malam, akhirnya terus mandi besar terus melanjutkan puasa. Nah, ternyata malah di hari yang ke-10 keluar lagi. Niki pripun iki? Nah, itu berarti beda dengan masalah yang pertama. Okay. Jadi yang pertama kalau memang 3 hari 3 malam terus tidak mengeluarkan sampai melebihi dari akul tuhri kebiasaan. Nah, akul tuhri makanya itu dibilang darah haid. Tapi kalau itu 3 hari 3 malam keluar, terus 10 hari kemudian keluar lagi. Nah, keluar lagi. Ini jadi pertanyaan. Kesucian dari 3 hari sampai 10 hari, tanggal 10 katakan ya. Dari tanggal 10 berarti kan dia melakukan suci 7 hari. Hari ke-10 keluar lagi. Nah, ini 7 hari ini karena di fikih itu ada pedoman suci itu paling sedikit suci antara 2 haid awal dan haid kedua, pengeluaran darah pertama dan kedua. Suci itu paling tidak harus ada 15 hari. Kalau ini baru 7 hari, ya, ini
Berarti setelah keluar enak tadi 7 hari ini digenepi dengan di waktu darah keluar itu berapa hari? Genepi sampai 15 hari. Setelah itu baru selebihnya dikatakan suci. Itu. Walaupun kebiasaannya 10 hari tapi dilebihkan sekarang sampai 15 hari ya. Ya, begitu caranya. Nah, terus posone wau kan sudah dianggap 3 hari wis sudah sudah bersih, melakukan puasa, sholat, dan itu pripun iki? Ya. Jadi dalam masalah ini berarti kan permasalahan jadi seperti ini. 3 hari keluar, 7 hari suci. Terus ini keluar lagi berapa hari gitu. Sing 3 hari itu jelas darah haid. Lah sing 7 hari ditambah dengan sampai 15 hari itu dikatakan suci. Itu. Mergo suci paling sedikit antara darah keluar yang pertama dan darah keluar kedua itu harus ada 15 hari sucinya. Tadi kan baru 7 hari. Iya, 7 hari. Berarti kalau 15 kan 7 hari lagi. Gitu. Lah berarti di waktu dia 3 hari itu tadi mandi, ya dikatakan suci dia. Melakukan sholat sampai tadi tanggal 10 keluar darah, tetap ini dia katakan suci karena mencukupi 7 hari yang belum sampai 15 hari tadi. Itu. Jadi sholatnya tetap dijalankan pada waktu suci dan nabrak pada haid yang kedua diambil untuk mencukupi sampai 15 hari. Itu. Berarti puasanya tetap sah ya? Puasanya sah saja. Tidak perlu diganti lagi. Tidak perlu diganti. Puasanya. Nah, makanya di dalam hal darah itu tadi yang juga tidak kalah pentingnya itu seorang wanita harus tahu yang namanya sifat-sifat darah dan rupa-rupa darah dan tingkatan-tingkatan darah. Ini harus. Nah sekarang tahu anak-anak itu kesana atau tidak itu. Wong diulang apa itu Safina saja kadang-kadang datangnya dengan tidaknya itu banyak tidaknya. Sehingga di waktu dijelaskan tentang haid malah enggak datang, enggak dengar. Yang akhirnya nanti ya untuk berikutnya ya enggak tahu karena dia enggak pernah dengar itu. Yang jelas seperti itu. Nah, sementara ada sifat-sifat daripada darah itu kan ada dikatakan itu apa? Hitam. Warnanya hitam. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya jambon, ada yang warnanya kuning, dan ada yang bening, budak bening. Itu sebenarnya anak perempuan harus tahu. Nah, jadi nanti membedakan ini darahku rupanya apa ya. Lah untuk ngetes darah rupanya apa ya pakai alat itu loh, kapas tuh. Kapas. Kapas tutulkan kan akan kelihatan. Ini sebenarnya seharusnya yang datang yang putri ini. Insya Allah mungkin penontonnya banyak yang putri. Bukan saya khawatir. Penggemar podcast ini cukup luar biasa. Ibu-ibu juga banyak ya. Jadi penggemarnya juga banyak. Nah itu tadi tentang warnanya. Nah sifatnya itu sifatnya darah itu ada yang encer, ada yang kental, ada yang berbau. Itu diantara apa rupa daripada darah. Nah, sehingga itu nanti orang
perempuan yang melakukan itu ada beberapa macam kategorinya. Ada kategori mubtadi'ah mumayyizah, ada kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ada kategori muqtadah mumayyizah, ada kategori muqtadah ghairu mumayyizah. Nah, sing muqtadah mumayyizah niku sing muqtadah mumayyizah jelas, sing muqtadah sing ghairu mumayyizah sing dzakiratin li waqtiha atau li adatiha waqtan au zamanan au nasiatin li adatiha waqtan au zamanan. Pembagiannya macam daripada orang perempuan yang melakukan haid tadi tidak lepas dari 7 contoh itu, sehingga tinggal orang itu mengetapkan saya pada kelompok yang berapa ya. Itu tinggal gitu. Jadi kalau kita kelompoknya pemula bisa membedakan. Ada pemula yang tidak bisa membedakan. Terus ada yang sudah biasa haid bisa membedakan, dan sudah biasa tapi tidak bisa membedakan. Tuh. Nah, orang iso bedakno nang eling, oh haidku kae tanggal semene dina. Ana sing ora eling, wis ora iso bedakno, gak eling sisan. Nah, disitulah letaknya pengetahuan haid yang lebih rinci. Dan itu semua dijelaskan pada kitab-kitab fikih. Nah, nanti sedikit saya sampaikan bagi yang mubtadi'ah yang mumayyizah. Jadi seorang perempuan pemula yang bisa membedakan darah-darah tersebut. Oh, ini darahnya rupanya abang, ini darahnya rupanya kuning, ini darahnya rupanya jambon misalnya. Terus oh, ini darahnya encer, ini darahnya kental, ini darahnya bau atau tidak, bisa membedakan seperti itu. Itu namanya mubtadi'ah mumayyizah. Nah, bagi mubtadi'ah mumayyizah tadi, sesuai dengan kriteria tadi, paling sedikit haid paling sedikit 1 hari semalam, dan seterusnya. Berarti dia sudah tidak kesulitan dalam menangani dirinya sendiri. Oh, jelas ini saya haidnya sekian hari, karena tahu bisa membedakan dam ini rupanya begini, sifatnya begini, itu jelas, sehingga dia tahu oh haid saya seperti ini. Itu yang namanya mubtadi'ah mumayyizah. Itu mubtadi'ah mumayyizah, pemula yang bisa membedakan darah tersebut dengan mengetahui sifat-sifatnya dan mengetahui rupa-rupanya, mengetahui tingkatan darahnya. Itu namanya mubtadi'ah mumayyizah. Nah, barangkali ada pertanyaan lain seputar mubtadi'ah mumayyizah. Berarti mubtadi'ah mumayyizah ini untuk pemula-pemula di usia 8 sampai menikah ya. Iya. Oh gitu ya. Itu pemula, pokoknya belum pernah dia mengeluarkan darah. Dan dia pengeluaran darah pertama kali dan sudah berumur 9 tahun kayak gitu. Itu nanti ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah, pemula yang tidak bisa membedakan. Yang mumayyizah sudah cukup ya? Oke, cukup. Nah, sekarang pemula yang tidak bisa membedakan. Yes, dasar bocah iki yo seneng dolan nang bombo. Enggak begitu merhatekno awake dhewe iki lagi apa begitu. Nggih. Terus tergiles dengan kesenangan hariannya sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi dia hanya aku ngetokno getah.
ketokno geteh gitu tok. Nggih. Tidak bedakan iki ireng pobang enggak. Nah, kalau seperti itu yang mumayyizah itu tadi, Ghairu yang ghairu mumayyizah tadi. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu ya karena tidak bisa membedakan. Darahnya keluar terus. Ya, headnya tetap seperti mubtadi'ah yang mumayyizah. Jadi mengikuti hukum alam, normal maksudnya mengikuti ya, normal. hukum normal itu aja. Itu sing mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini menurut pendapat as-suhuf. Nah, menurut pendapat yang lakot itu beda. Bedanya kalau lebih dari 15 hari Nggih. ora iso bedakno luwih saka 15 hari. 15 dina. Nah, selebihnya itu maka akan jadi dihukumi darah istihadah. Selebihnya dikatakan darah istihadah. Itu kaitannya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu. Jadi nanti masih ada beberapa kriteria, ada muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, sing dzakiratin li adatiha zamanan waktan wa zamanan. Atau adatan wa zamanan. Dzakiratin nasyatin li adatiha waktan wa zamanan. Mas ada 5 kriteria yang insya Allah nanti bisa kita sampaikan pada session berikutnya. Oke. Itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan berkaitan dengan haid ya. Jadi sekarang ini kan lagi marak ustadzah seorang wanita ya. Oh, iya. Ustadzah seorang wanita. Dimana tadi sudah dikatakan bahwa wanita itu pasti akan mengeluarkan darah haid. Nah, ini bagaimana hukumnya seorang ustadzah wanita ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya ya. Jadi apakah ketika beliau dalam kondisi haid itu masih boleh mengajar pada anak-anaknya? Terus ketika tempat mengajarnya kebetulan berada di tempat masjid, entah itu musola yang dianggap masjid atau masjid yang diwakafkan untuk masjid, apakah itu juga dibolehkan ya? Oh iya. Okay. Ya memang sekarang ini eranya yang masih gemar untuk belajar Al-Quran itu era sekarang adalah anak-anak kecil. Okay. Dalam istilahnya sekarang adalah TPQ ataupun PAUDku. PAUD. Ya kebetulan di Mas Jaruti itu kan juga ada PAUDku, ada TPQ. Ya. Nah, di dalam kitab-kitab kuning itu di sana dijabarkan pula tentang larangan-larangan orang yang haid. Larangan orang-orang yang haid. Nah, di antaranya ya tidak boleh baca Al-Quran. Tidak boleh baca Al-Quran. Walaupun penghafal ya? Walaupun penghafal Al-Quran baca pun juga tidak boleh ya? Tidak boleh. Oh, gitu ya. Jadi dibedakan antara membaca dan batin. Oh, oke. Kalau batin tidak apa-apa. Misalkan kanan deres misalnya ceklek pakai HP, kita dengarkan, sing jalan kan sini. Tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Yang namanya qiraatul Quran itu adalah membaca. Kalau di hati itu kan enggak baca. Jadi tidak diharamkan. Itu. Nah, kalau
mengajarkan pada anaknya. Nah, mengajarkan pada anaknya itu karena itu diucapkan dan di situ niatnya adalah mengajarkan Al-Qur'an pada anaknya. Maka juga tidak boleh. Itu tidak boleh mengajarkan kepada anaknya dengan niat mengajarkan Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Karena ya Al-Qur'an itu merupakan hal yang sangat harus kita agungkan karena itu adalah kalamullah. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk membawa Al-Qur'an tersebut. Jadi memang konteksnya seperti itu. Jadi bagi seorang yang haid tetap tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Sementara kalau mazhab yang lain ada yang menyatakan di waktu darah itu masih keluar, Okay. Ya, itu justru boleh baca. Oh gitu. Karena alasannya darurat. Kategori darurat itu pripun mawon? Kategori darurat itu seperti begini. Bagi penghafal, dia takut kalau tidak dibaca artinya lupa. Itu termasuk dalam keadaan darurat. Itu. Nah, justru kalau sudah mampet sebelum mandi malah tidak boleh. Gitu. Malah aneh kan ini. Malah tidak boleh. Jadi segera harus mandi dan bisa baca Al-Qur'an. Ini menurut mazhab selain Syafi'i bisa seperti itu. Maka dulu pernah saya pas waktu itu ada di Pak Haji Rozikan. Okay. Ada secarik kertas yang datang di hadapan saya itu. Istilahnya bagaimana seorang yang baru haid membaca Al-Qur'an. Pada waktu seperti itu. Ya alhamdulillah waktu itu saya jawab juga sama seperti tadi. Kalau Syafi'i tetap tidak boleh, tapi selain Syafi'i ada yang membolehkan. Itu tapi dengan alasan lid-darurah. Lah sakniki secara guru sing ngajar TPQ atau PAUD tadi ya niku termasuk darurat mboten ya. Nah. Kan kene prae kepeng ngesake kasihan anak-anaknya tuh ya. Masa ketika haid selama 1 minggu berarti anak-anaknya kan tidak belajar Al-Qur'an selama 1 minggu libur. Nanti masuk lagi seminggu lagi. Apakah tidak ada solusi yang lain ya monggo. Nah itu solusinya tadi cari gantinya. Cari pengganti dalam pembelajaran Al-Qur'an tersebut. Nah itu sama dengan tadi qiraat ya. Nggih. Nah sekarang mengajar Al-Qur'an atau TPQ di masjid bagi orang yang haid. Ya. Jadi ustazah yang haid ini tetap tidak boleh mengajar Al-Qur'an di masjid. Itu menurut mazhab Syafi'i kengeng seperti itu. Nggak bisa. Jalan keluarnya ya pindah tempat atau cari pengganti. Kalau dinyatakan bahwa ketika haid tidak boleh mengajar, pindah tempat pun juga kan tidak bisa ngajar ya. Sama. Logikanya kan sama. Jadi tidak ada solusi ya gitu. Padahal sekarang ini kan sedang marak-maraknya seorang pengajar Al-Qur'an di TPQ maupun di Madin maupun di PAUDku itu kan lebih banyak para wanita pengajarnya ya, dibanding dengan para laki-laki. Nah ini kan perlu juga sebuah solusi kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang bisa meringankan sehingga anak-anak itu tidak terjadi sering libur ketika mengikuti menstruasinya daripada bu gurunya ya. Ya kadang namanya sampai 15 hari. Ya, 15 hari kan mulai 15 hari ya. Lupa ya nanti. Iya. Ya tadi kita ambil mazhab yang lain tadi. Jadi di waktu darah itu masih keluar justru bisa membaca Al-Qur'an. Taklim Al-Qur'an juga bisa.
ambil madhab itu. Oh gitu. Tapi kalau guru saya Sembayarwani tetap nggak boleh. Pokoknya pray ya pray. Itu. Dan hal tersebut itu dijelaskan pada kitab Bujaremi. Sarah apa itu? Halamannya berapa ada kok di rumah catatannya. Itu kaitannya dengan para ustadzah mengajar Al-Quran di masjid dalam keadaan haid. Itu. Ini juga ada yang komen ya, ini terkait dengan apa namanya seseorang yang sedang haid. Kenapa toh yang apa namanya ketika seorang wanita itu sedang menstruasi kok hanya ngijoli puasanya, kok tidak juga ngijoli sholatnya ya? Iya. Kayak gini, pada itu sama-sama wajib ya. Sama-sama wajibnya, kenapa kok hanya mengganti yang puasa, kenapa kok yang sholatnya ndak wajib untuk diganti? Ini ku pripun ya? Gini, karena sholat itu kan sehari semalam 5 waktu. 5 kali. 5 kali. Ya. Sedangkan kalau puasa itu kan 1 hari. Jadi karena banyaknya hitungan itu, maka agama tidak memberatkan pada pemeluknya dalam melaksanakan ajaran agama. Itu alasannya. Jadi karena seringnya sholat itu, makanya diringankan untuk tidak perlu mengganti. Mengkondoi. Kalau puasa itu kan hanya 1 tahun sekali dan 1 hari sekali. Itu alasannya. Untuk tidak memberatkan lah. Tidak memberatkan bagi seorang wanita yang sedang menstruasi, tidak terlalu banyak mengganti hal yang wajibnya tadi ya. Terus ini ada lagi ya. Bolehkah seorang yang sedang menstruasi itu berhubungan intim ya? Kebetulan niki sing lanang niki apa namanya syahwatnya tinggi, jadi kalau melihat istrinya itu selalu pengen berhubungan. Bolehkah ketika seorang suami berhubungan intim ketika dalam posisi haid ya? Tadi sebagaimana yang saya sampaikan pada awal tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi kan, akhirnya para sahabat tanya pada beliau Nabi. Akhirnya turunlah satu ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid. Setelah ayat itu turun, maka Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan intim. Itu dasarnya begitu. Dan lagi pula menurut kesehatan katanya loh itu. Ya, waktu mengeluarkan darah haid itu kan darah kotor, yang sehingga mudah sekali untuk terjadi ada kuman-kuman dan penyakit-penyakit yang di situ akan membahayakan bagi pelakunya, sehingga terjadilah larangan menurut agama agar manusia dalam keadaan selalu sehat. Itu harapan daripada syariat seperti itu. Berarti cara suaminya ketika istrinya haid tidak bisa menahan, ya harus puasa ya ini. Iya, puasa. Ataupun bisa dengan istilahnya tamatuk selain jima. Oh, selain jima. Selain jima. Karena orang laki-laki yang sudah butuh itu kadang-kadang kan ya banyak hal yang dilakukan sih. Pokoknya selain jima itu masih diperbolehkan. Cara istilahnya kalau nong pondok dulu itu mairilan itu bisa itu karena itu haknya dia untuk menjaga jangan sampai nafsu syaitonnya itu akan keluar ke yang lain. Gitu. Jadi sehingga misalnya mula abah main-mainan enggak apa-apa, ciuman enggak apa-apa. Yang tidak dibolehkan itu nikahnya itu, jimaknya itu tidak boleh. Kalau mula abah, duel, ciuman dan sebagainya tidak masalah, tidak ada larangan itu.
Baik Yai, ini saya kira berkaitan dengan haid sudah cukup panjang lebar Yai jelaskan. Nah ini saya juga pengen bertanya tentang masalah darah istighadah Yai. Oh iya. Jadi biasanya kan yang keluar kan juga ada darah haid, ada darah istighadah. Nah, biasanya darah istighadah ini keluar saat kapan Yai? Nah, berbicara tentang darah istighadah itu berkaitan erat sekali dengan macam-macamnya perempuan yang haid tadi. Karena ada mumayyizah, ghairu mumayyizah, ada mu'tadah, mumayyizah, mu'tadah, ghairu mumayyizah dan lain sebagainya. Jadi kalau disimpulkan secara umum selain darah haid ya darah istighadah. Itu secara umum gitu. Selain darah haid, darah istighadah. Makanya di situ nanti kalau yang mumayyizah betul itu kan akan bisa mengetahui, oh kamu darahnya yang darah 15 hari kok, yang 5 hari darah apa sifatnya qawi. Terus yang 5 hari kedua darahnya doif, yang 5 hari ketiga darahnya qawi. Ini bagaimana ini? Ini mumayyizah loh nih. Ini nanti akan terjawab di sana. Akan terjawab itu. Jadi yang kalau seperti ini, contoh seperti ini kan, yang awal 5 hari awal tetap itu dikatakan darah haid, yang itu katakan dengan istighadah. Motong sampai tadi. Itu jawabannya ke sana. Jadi istighadah secara umum ya, selain darah haid dan darah nifas itu dikatakan darah istighadah. Berarti darah yang keluar di luar kebiasaan haid dan itu dan nifas itu dikatakan darah istighadah. Iya. Terus sekarang gini ya, jadi kebetulan ini saya juga punya teman yang mengalami darah istighadah yang banyak ya, jadi bercucuran sampai pembalut saja itu tidak muat untuk menampung darahnya. Nah, padahal ketika sudah keluar dari darah haid berarti kan dalam kondisi suci. Istighadah berarti kan wajib melaksanakan sholat dan sebagainya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, sholatnya bagaimana ya? Jadi itu kalau sudah mengalami istighadah ya ada beberapa hal yang dianjurkan, diantaranya di dalam melakukan sholat tersebut dia harus melakukannya membalut, melakukannya memberikan sumpel itu di hari waktu sholat itu sudah masuk. Oh gitu. Ya. Jadi waktunya sudah masuk, misalnya waktu sudah masuk, segeralah itu bersuci dan membalut dan lain sebagainya, lakukan sholat. Bersucinya harus mandi atau cukup dibersihkan ya? Dibersihkan saja. Oh, dibersihkan saja. Ya, karena kan itu tidak masuk darah haid ya. Ya, dibersihkan saja. Itu. Seperti itu caranya. Kok dilalai kebetulan ini pembalut dan pesumpel biasanya kan ndak mumpuni saking derese darah istighadah ini pripun ya? Apakah tetap bisa menjalankan sholatnya atau bagaimana ya? Iya. Itu ibaratnya dia dikatakan orang yang beser. Ya. Orang beser itu ya sholatnya li hurmatil wakti. Oh. Itu. Jadi faedahnya sholat li hurmatil wakti nanti kalau dia sebelum sedo kok bisa mengkondoni sholat yang li hurmatil wakti tadi, dia tidak berdosa. Tapi nak sedurunge mati sudah ada waktu untuk mengkondoni kok enggak mau ngondoni, lah ini baru dia ketetapan dosa. Nah, kalau tidak li hurmatil wakti berarti kan sama halnya orang itu meninggalkan sholat. Jadi sekali itu ya dosa kan meninggalkan sholat tadi. Ya hormati waktu. Sebagaimana kalau kita sakit di rumah sakit ya, kita kena
apa itu? Ada infus, Jarum itu, ada infus, debleng itu kan. Iya. Kita nggak bisa apa-apa. Itu kita lakukannya salatnya lihurmatil waktu. Nah, salat lihurmatil waktu itu ya sak madep-madep ya. Ndak harus kita menghadap kiblat. Sak madep-madep ya. Ya kan tadi katakanlah sholat darurat seperti itu. Itu. Lihurmatil waktu. Dan itu beliaunya Pak Yai Fatoni di waktu gerah di rumah sakit juga melaksanakan seperti itu. Dan kebetulan dia bangsalnya itu mujur ngetan mulon jadi penak ngetan tepaan itu. Tapi kalau kita di waktu perjalanan misalnya perjalanan sepur itu gelem tinteni gak gelem ngenteni kan sepur itu. Nah, waktunya masuk sepurnya nggak ada stasiun. Misalkan ada stasiun berhentinya sebentar sekali, ya udah kita sholatnya lihurmatil waktu. Dengan harapan ya nanti sebelum setelah apa keadaan itu memungkinkan kita lakukan sholat qadha istilahnya. Itu. Berarti bentuk darah istighatsah ini dengan darah haid beda ya ya? Beda. Ya. Jadi kalau istighatsah tadi selain darah haid, selain darah nifas, di situ disebut darah istighatsah. Kalau darah nifas ya? Iya. Darah nifas itu ya sama. Artinya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Nah, itu ada durasinya betul ya? Maksudnya durasi gini, apakah darah nifas ini sama dengan darah haid ya, dalam arti paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari, apakah ada juga seperti itu ya? Ada. Darah nifas itu paling sedikit adalah bahasa Arab itu lahdhah. Lahdhah itu keluar sekali. Ser gitu aja. Gitu. Setelah itu ndak ngeluarkan lagi. Berarti tidak sampai 24 jam. Cukup sekali. Cukup ser gitu aja. Lahdhah itu namanya. Nah itu paling banyak 60 hari. 60 hari penuh. Nah lumrahnya umumnya itu 40 hari. Itu. Okay. Berarti kalau darah haid itu pasti dialami setiap bulan. Iya. Oleh seorang wanita yang sedang mulai usia 9 tahun sampai seterusnya. Iya. Kalau darah istighatsah berarti darah yang keluar selain daripada darah nifas dan darah haid. Iya. Kalau darah istighatsah darah nifas berarti darah yang keluar setelah melahirkan. Bahkan dari dalam sarahnya itu ada yang namanya damul wiladah, darah kelahiran. Nah, darah kelahiran itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan jabang bayi itu. Nah, darah yang keluar bersamaan dengan jabang bayi, bukan setelahnya, bukan sebelumnya, pas barengan bayi keluar darah itu namanya damul wiladah. Nah, damul wiladah itu juga mewajibkan mandi. Itu masukkan mandi. Dalam ketentuan fikih seperti itu. Ada damul wiladah. Nah, ada lagi damul fasad. Damul fasad itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sebelum umur 9 tahun. Itu damul fasad namanya. Itu. Sehingga kalau damul fasad ya tetap saja dihitung suci dia. Jadi tidak seperti darah haid ataupun darah nifas. Itu. Baik Yai, ini alhamdulillah kita sudah memberi banyak wawasan, banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapat terkait dengan darah yang keluar dari wanita. Nah, ini ada hal yang lain ya yang ingin kami tanyakan, yaitu
tentang seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang mandi bareng Yai. Jadi biasanya kalau di Jawa itu kan biasa anak laki-laki dan anak perempuan mandi bareng satu kamar mandi. Atau seorang perempuan dengan seorang perempuan yang sudah dewasa mandi bareng. Nah, ini yang anak-anak ini kira-kira di usia berapakah, sampai usia berapakah anak-anak ini dibolehkan ataukah boleh ketika anak laki-laki dan anak perempuan ini walaupun di anak-anak ini mandi bareng-bareng Yai. Yeah. Jadi karena perkembangan zaman yang sekarang ini banyak tempat-tempat yang di situ menyediakan tempat pemandian. Dan anak-anak sekarang kan lebih cenderung ke sana daripada mandi di rumahnya sendiri, karena di sana banyak hal. Ya ada jajanannya, ada segalanya, ada teman-temannya itu. Tertariknya ke sana. Kalau di rumah sendiri kan ya bolak-balik sama bapak dan ibu kan itu, jadi jenuh sebenarnya. Jadi begini, yang namanya anak laki-laki itu juga punya aurat dan batas-batas aurat, begitu pula seorang wanita juga ada auratnya tertentu. Nah, hal tersebut berlaku setelah dia itu balik. Oh, berarti ketika anak-anak mandi bareng-bareng tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah selama belum balik. Belum balik. Itu. Jadi ada hadis yang menjelaskan ada tiga hal yang di situ tidak dicatat. Ya, termasuk perbuatan anak yang belum balik, perbuatan orang yang melindur, perbuatan orang yang majnun. Itu tidak bisa dimasukkan dalam ranah hukum, karena dia tidak mukallaf, belum balik. Jadi anak-anak yang di bawah umur balik ini bisa mandi bersama. Nah, adapun terjadi hal-hal yang negatif itu kan kejadian di luar ketentuan hukum. Ya, hukumnya tetap tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak benar tadi, tapi tuntutan hukum bagi mereka yang tidak menutupi aurat, katakan sebelum waktu dia balik, ini kan tidak ada hukumnya. Boleh maksudnya. Nah, kalau sudah balik perempuan dengan perempuan, Yai, laki-laki dengan laki-laki mandi bareng, telanjang bareng karena suasana yang sangat penuh, padat, antri banyak, daripada satu-satu kan kesuwen. Nah, apakah itu juga dibolehkan, Yai? Kalau sudah balik, ya tetap saya tidak boleh. Oh, gitu. Karena itu, kenapa dia melakukan itu kan secara normal itu ada hal-hal yang tersimpan dalam hati, yang orang itu tidak bisa dengar, tidak bisa tahu, taunya dengan perbuatan, diapresiasikan dalam perbuatan tersebut. Nah, disitulah maka syarat untuk membatasi, untuk memperkecil angka kejahatan di arah itu. Kalau sudah balik. Oke, terima kasih Yai. Alhamdulillah juga tambah wawasan berkaitan dengan kewanitaan. Dan saya kira cukup podcast pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan Yai, monggo bisa disimpulkan berkaitan dengan darah wanita tadi maupun tentang kewanitaan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Romo Yai bisa sampaikan pada di akhir pertemuan kali ini. Monggo. Terima kasih atas kesempatan kita bisa bertemu dan berbincang-bincang tentang masalah kewanitaan seputar haid, nifas, dan istihadah, di mana haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita dalam usia di atas 9
tahun. Sementara nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan. Adapun darah istighadah adalah darah selain darah haid dan darah nifas. Dalam kemajuan pengetahuan sekarang, banyak anak-anak yang suka mandi dalam mandian bersama-sama dengan teman-temannya, di mana anak-anak itu masih di bawah umur balik, maka dia bisa bersamaan. Tapi kalau sudah berumur balik, secara hukum tidak boleh bersamaan. Tidak boleh bersamaan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih ada saya ingin sampaikan tadi sing muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, sing dzakirah li adatiha, dan sing nasian li adatiha. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti akan saya sampaikan secara tuntas. Dan harapan saya, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari jilatan api neraka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Di mana kesempatan itu yang paling diberikan hak berkesempatan adalah keluarga sendiri. Ke orang lain itu sudah yang nomor 2. Yang penting adalah keluarga kita sendiri. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran daripada Romo Yaidunan, para podcast ramah yang saya banggakan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa berkah manfaat, menambah ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sebuah kesehatan. Romo Yai juga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host yang ada di sini, apabila salah dalam tutur kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.